Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konsep manusia dalam Islam. Kelompok 3 terdiri dari Faradis Restu Alafsana dan saya sendiri Alfi Afiat. Materi pertama mengenai pengertian manusia akan dijelaskan oleh Faradis. Yang pertama ada pengertian manusia. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Manusia diciptakan tidak sama seperti hewan ataupun tumbuhan. Manusia diberikan sebuah akal, hawa nafsu, serta perasaan yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang kompleks. Manusia merupakan makhluk unik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Manusia dengan akalnya dapat menilai sesuatu yang benar maupun salah, serta baik buruknya suatu perbuatan. Yang kedua yaitu proses penciptaan manusia. Dalam Al-Quran disebutkan, Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa kita semua manusia berasal dari sel telur yang dibuahi oleh sperma. Sulalah artinya saripati dan nutfah artinya sesuatu yang membasahi. Nutfah berkembang menjadi embrio dalam waktu 8 minggu dan perkembangan nutfah berawal dari pembelahan sel menjadi 2 bagian sampai akhirnya menjadi 12 bagian. Sel-sel tersebut akan menggumpal dan membentuk bola padat yang disebut morula pada hari keempat dan pada hari kelima menjadi blastula, di mana sel-sel tersebut berubah menjadi bola berongga yang berisi cairan. Pada hari ke-6, gumpalan tersebut menempel di dinding rahim. Dalam Al-Quran, peristiwa ini disebut alaq atau alaqah yang artinya membeku, menempel, atau menggantung. Setelah itu, perkembangannya akan menjadi sebuah mudghah atau bola daging kecil, di mana di dalamnya terbentuk sel-sel darah yang akan terus berkembang pada hari ke-10 sampai ke-14. Pada hari ke-15 sampai ke-21 mulai muncul jaringan yang akan membentuk tulang dan otot dan terus menjadi sempurna dan siap lahir pada minggu ke-38. Tahap-tahap penciptaan manusia terus dilakukan secara bertahap dalam kehidupannya, secara fisik maupun mental, sampai dengan balik dan menjadi dewasa. Dan kemudian ada hakikat manusia. Sebab manusia dalam Islam diciptakan oleh Allah sebagai hambanya. Manusia sebagai hamba Allah diharuskan untuk menjalankan seluruh perintah serta menjauhi apa yang dilarang. Manusia tidak hanya menyembah Allah, tetapi juga diharuskan untuk patuh pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hakikat untuk saling membantu satu sama lain, serta menghargai sesama karena merupakan makhluk sosial sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah martabat manusia. Pada dasarnya, martabat manusia adalah kepemilikan harga diri pada manusia. Harga diri yang dimaksud di sini adalah pandangan manusia secara keseluruhan terhadap dirinya sendiri. Penghargaan manusia terhadap dirinya sendiri seringkali dihubungkan dengan hakikat manusia dan hak asasi yang melekat pada dirinya sejak lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan hak-hak asasi yang melindungi manusia itu sendiri, yang tidak boleh dirampas atau dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Jika hal itu sampai terjadi, maka sesungguhnya manusia telah kehilangan martabat dirinya yang merupakan nilai-nilai inti dari kemanusiaan seorang. Kemudian ada fungsi dan peranan manusia. Manusia memiliki peranan sebagai hamba serta wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam muka bumi. Tugas manusia sebagai hamba Allah ialah untuk menyembah dan bertawakal kepadanya, melaksanakan perintah apa yang diberikan, serta menghindari apa yang dilarang. Sebagai wakil Allah di muka bumi, manusia memiliki tanggung jawab dan peranan yang sangat besar. Manusia diberikan amanah untuk merawat, mengurus, dan mengatur bumi dengan baik. Manusia dapat memanfaatkan dan mengelola segala sumber daya yang ada di muka bumi demi kelangsungan hidup mereka. Manusia juga diberikan akal untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang ada di muka bumi, serta berdakwah yang dapat dilakukan melalui lisan ataupun perbuatan. Hal tersebut berjumlah dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shuhada'a wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alim
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Selanjutnya, tanggung jawab manusia. Manusia tidak terlepas dari tanggung jawab selama hidupnya di bumi. Ia terikat dengan hak dan kewajiban yang harus ia penuhi sampai ia mati. Tanggung jawab manusia berkaitan dengan perannya di bumi sebagai khalifah fil ard. Kata khalifah berasal dari kata khalafa yahlufu yang artinya menggantikan. Dalam artian manusia menjadi wakil Tuhan di bumi untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Tanggung jawab manusia yang kedua adalah beribadah kepada Allah. Beribadah adalah bentuk rasa syukur kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengaruniakan kita banyak hal. Rahmat dan hidayahnya tidak pernah terputus bahkan sebelum kita lahir sampai kita hari ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mempergunakan sisa umur hidup kita di dunia ini untuk beribadah dengan ikhlas dan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kesimpulan dari presentasi kami. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal diri kita sendiri, sehingga kita bisa berusaha mengenal Allah sendiri dengan penuh rasa syukur dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.